Selamat datang di channel ini rekan-rekan sekalian. Video kali ini kita membahas dua kategori honorer yang tidak bisa diangkat menjadi P3K. Siapa saja? Simak selengkapnya di video ini. Rekan-rekan, pengangkatan honorer menjadi P3K pasti menjadi angin segar terutama bagi honorer yang telah menanti selama ini. Informasi itu telah disambut baik sebagian besar tenaga honorer. Setidaknya sampai dengan saat ini ada wacana pengangkatan honorer menjadi dua kategori P3K, yakni P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Kemudian mekanisme seleksi bertujuan untuk menentukan apakah mereka akan diangkat sebagai P3K penuh waktu atau paruh waktu. Mereka yang lolos seleksi akan mendapatkan status P3K penuh waktu, sementara yang tidak lolos itu nanti akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Namun tidak semua honorer akan memenuhi syarat untuk bisa diangkat menjadi P3K. Berdasarkan keputusan Kemenpan, ada beberapa kategori honorer yang tidak bisa diangkat menjadi P3K. Yang pertama adalah pegawai honorer yang tidak terdata di dalam database BKN. Nah, hal ini berdasarkan informasi terakhir, bisa saja mungkin honorer tidak terdata di dalam database BKN, tetapi memiliki masa kerja minimal 3 tahun secara terus-menerus di instansi pemerintah. Kemungkinan besar masih tetap bisa mengikuti seleksi P3K. Dan untuk informasi finalnya tentu kita menunggu dari Juknis yang akan dikeluarkan oleh Kemenpan RB terkait dengan seleksi CSN pada tahun 2024 ini. Kemudian yang kedua adalah tenaga ahli daya atau outsourcing seperti kebersihan, keamanan, dan sopir atau driver atau transportasi. Nah, ketiga jabatan ini memang tidak ada di dalam aturan fungsional jabatan P3K yang bisa diisi oleh para P3K. Tentu jabatan-jabatan ini akan sangat sulit diangkat menjadi P3K dengan jabatan cleaning service. Nah, solusi mungkin bagi rekan-rekan yang saat ini menduduki jabatan kebersihan, cleaning service atau keamanan, mungkin nanti tidak ada jabatan atau formasi cleaning service. Nah, tapi rekan-rekan bisa melamar di formasi jabatan lain yang mungkin relevan. Nah, apa saja jabatan-jabatan yang relevan? Nanti pada saat rekan-rekan mendaftar di SSCSN, secara otomatis nanti di situ bisa terpilih formasi yang bisa relevan dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan rekan-rekan sekalian. Jadi kesimpulannya, silakan menunggu jadwal pendaftaran P3K melalui situs sscsn.bkn.go.id. Nanti di situ untuk kualifikasi pendidikan serta jabatan yang bisa dilamar secara otomatis akan ditampilkan setelah rekan-rekan sudah mulai melakukan pendaftaran. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian informasi kali ini. Jika ada tanggapan dan pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.